Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dulu kalau pesantren sampai 30 tahun, dulu kakek pesantren yang Cibaduyut, yang Cibabat, ya sampai 35-40 tahunan itu pesantren, ya kan? Baru sudah diadvis oleh guru lulus, udah lulus seluruh keilmuan, ya kan? Dan sampai kepada mampu berijtihad sendiri. Yang ngasih ijazah gurunya langsung melalui pengetesan, kan? Pengecekan dari gurunya langsung. Sekarang ngaji 2 minggu, 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, udah jadi ustad. Udah jadi ustad sekarang, kan? Modalnya apa? Cuma hafal Quran, hafal hadis, lalu yang ngertinya sedikit, ilmu alatnya kurang. Ilmu nahu belum begitu luas seperti lautan, ilmu sorob juga sama, ilmu balagohnya masih belum ngerti, usul fikihnya belum ngerti, kan? Coba bayangkan, kan? Asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, qiraat sab'ahnya belum tahu. Tafsirnya, mustolahat tafsir beda, tafsir dan mustolahat tafsir, hadis dan mustolahat hadis. Itu kan perlu puluhan tahun tuh ngajinya. Untuk apa? Untuk menguasainya. Mahir, tabahur, luas seperti lautan, kan? Pahami oleh kita semua. Jadi sekarang banyak yang 1 tahun, 2 tahun udah selesai hafal Quran. Ya memang Quran hafal. Kenapa? Karena difokuskan, didahulukan hafalan Quran. Kalau ulama-ulama di kita dulu, kan, ngajinya tidak difokuskan mendahulukan hafalan Quran, tapi mendahulukan ilmu aqaid yang sudah jadi, ilmu tasawuf yang sudah jadi, ilmu fiqih yang sudah jadi. Artinya yang sudah jadi keputusan para ahli ijtihad. Setelah itu lalu belajarlah menguasai ilmu alatnya, nahunya, sorofnya, lugohnya, kan? Mengetahui balagohnya. Nah, lalu mengetahui usul fikihnya, lalu naik mengetahui ilmu hadis, dan ilmu tafsir, ilmu sejarahnya, asbabun nuzul, asbabul wurudnya. Di sanalah mulai proses menghafal Quran dan hadis. Berbarengan dengan itu, kan? Ada yang mendahulukan hafalan Quran dan hadis, tapi harus masih kecil sekali. Artinya masih kecil ini, dia ini belum kena haram, belum kena wajib. Artinya kalau ada kewajiban yang dia tinggalkan, masih tidak diancam siksa. Kalau ada yang haram yang dia masih lakukan, masih tidak ada ancaman siksa. Kenapa? Belum balik kok. Ini yang digembleng hafalan terlebih dahulu, ya itu tidak masalah. Tapi kalau orang yang sudah balik, ingat, jangan mendahulukan yang sunnah. Hafalan Quran sunnah, hafalan hadis sunnah. Banyak wirid, jangan terlalu banyak wirid.
Jangan terlalu banyak wirid. Harus banyak apa? Harus banyak ngaji kepada ulama, kepada ilmu yang wajib dulu, yang sudah jadi keputusan para ahli ijtihad, ilmu aqaid, ilmu fiqih, syariat Islam, dan ilmu tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa dari segala najis-najisnya, mengenal sifat-sifat yang terpuji dari yang tercelanya, dan bagaimana cara berakhlak dengan sifat yang terpuji, bagaimana cara menyembuhkan jiwa dari penyakit-penyakit, yakni sifat-sifat yang tercela ini. Ini hukumnya wajib. Itu didahulukan. Ya kan? Jangan dulu selonong boy, berani-berani mikir sendiri, berani-berani ngambil keputusan. Jangan berani-berani komen kepada para ulama-ulama ahli, ha? Jangan, itu bahaya kamu belum tahu apa-apa. Kan? Ngaji ada dulu, percaya dulu 100% kepada para ulama mujtahid. Taklid dulu, jadilah kamu muqallid yang benar, muqallid sejati sebelum kamu jadi mujtahid. Kalau kamu nanti sudah jadi mujtahid, maka haram bagimu taklid. Jadilah mujtahid yang sejati. Kalau kamu sampai tua, sampai mati masih belum sampai kepada martabat mujtahid, mau tidak mau, kalau kamu ingin selamat, jadilah muqallid yang sejati, baru kamu selamat. Jangan seperti sekarang, akhirnya mudabdabun bainas sama'i wal ard, bergantung kan antara bumi dan langit. Ke langit tidak sampai, di bumi nggak napak. Itu kan? Disebut mujtahid ini belum nyampe, disebut muqallid sudah kagak mau taklid. Ini namanya orang mudabdab. Mudabdab itu apa? Anyod-anyodan di awang-awang. Kan? Mudabdab jenaon cenah? Anyod-anyodan di awang-awang. Kan? Kalau kalangit tenepi di bumi guys ngangkat gitu kan. Ya mudabdab. Ini mudabdab ini tidak tentu statusnya. Inilah yang disebut hidup tidak punya status, beragama tidak punya status, muslim tidak punya status, mukmin tidak punya status. Apa status kamu? Karena muqallid ini status yang penting, mujtahid status yang penting. Kalau tidak jadi mujtahid ya jadi muqallid, kalau tidak jadi muqallid ya jadi mujtahid. Kamu statusnya apa? Muqallid kamu tidak mau, mujtahid kamu tidak sampai. Apa status kamu? Ini kan status yang membingungkan namanya. Ini namanya kan status waria. Disebut laki-laki kan ada farjinya, disebut perempuan ada kemaluannya, jadi kan ini laki apa perempuan, ya kan, ya kan. Makanya kan nggak bisa jadi imam bagi laki-laki. Waria kan nggak bisa jadi imam jadi bagi laki-laki. Kenapa? Kenapa? Ya kan? Karena mungkin saja dia perempuan. Kan? Kalau dia perempuan kan gimana? Kan? Ini juga mau kawin juga susah. Kan? Akhirnya kan jadi jomblo. Ya susah lah. Karena yang namanya pengantin laki-laki harus betul-betul laki-laki. Pengantin perempuan harus betul-betul perempuan. Lalu kalau yang tidak jelas statusnya, nikahnya sama siapa? Kan? Sekali lagi ya, dan pahami.
Ingat, status muqallid, status mujtahid itu ini yang sangat penting, dan ini dua-duanya wajib. Wajib jadi muqallid kalau kamu belum sampai menjadi mujtahid. Wajib jadi mujtahid kalau kamu sudah sampai kepada maqam mujtahid. Haram kamu jadi muqallid. You understand? Are you the best crazy? Ngaji. Ini yang pertama. Dua, belajar amal, terus berjuang. Jangan berkata saya ini masih malas, saya ini sadar banyak malas. Jangan ngomong gitu, nggak usah diomongin. Berjuang aja terus, paksain aja terus, lawan setan terus, lawan hawa nafsu terus. Nggak usah ngomong gitu. Percuma kamu ngomong seperti itu, kan? Nggak ada manfaatnya. Yang ada manfaatnya kamu berjuang memerangi hawa nafsumu, kamu berjuang memerangi setan. Nggak usah kamu bilang saya masih malas, saya mani. Nggak usah. Kenapa kamu bilang begitu? Kan? Kalau kamu mati sekarang, siapa yang membela kamu? Kamu sedang malas ibadah, malas ngaji, nggak mau hadir di majelis ilmu. Kerjaan kamu nonton, gaple, catur, lihat film, kerjaannya main-main dan sebagainya. Lalu kamu mati sekarang. Kamu mau beralasan kepada siapa? Ya? Faham? Ya. Yang ketiga, usahakan hidup diisi dengan dakwah, diisi dengan ta'lim, diisi dengan tabligh, diisi dengan amar bil ma'ruf nahi munkar bagi siapapun yang dikasih kemampuan oleh Allah. Berdakwahlah, ajarkan lagi ilmu yang sudah kita kaji dari guru kita, selama itu sudah jelas kebenarannya. Walaupun kita hanya tahu satu masalah saja dalam agama, sudah tahu cara wudhu yang benar, walaupun belum tahu cara sholat yang benar, ajarkan yang sudah kamu ketahui, kaji dulu yang belum kamu ketahui, lalu ajarkan lagi setelah kamu ketahui. Paham? Nah, alhamdulillah. Catat, ini kalimat ini insya Allah penting. Karena ini catatan yang menentukan kita selamat atau celaka. Semua manusia akan mati, muslimnya kafirnya akan mati. Salah satu catatan yang menentukan selamat atau celaka adalah yang Buya katakan barusan. Semoga ya kalimat ini manfaat bagi Buya sendiri dan bagi semua umat Islam yang mau menerima nasihat ini, ya. Dan mudah-mudahan kumpulan ini menjadi sebab turunnya hujan barakah dan rahmat bagi kita semuanya.